Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang terhormat, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita mengirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku khatib tiada bosan-bosannya mengajak, mengingatkan baik kepada diri kami pribadi maupun kepada jamaah, marilah untuk selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada mengawali khutbah ini kami ingin menyampaikan selamat Hari Guru kepada para guru di Indonesia yang bertugas di mana saja, yang mana kita melekatkan predikat kepada beliau-beliau sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang jasamu tiada tarah. Di tangan para pendidik gurulah kita mengharapkan terwujudnya generasi yang berkualitas dan unggul, tetapi juga melekat pada kita sekalian. Paling tidak kita semua menjadi guru bagi anak-anak kita di keluarga, di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu khutbah kita pada kesempatan ini adalah membina generasi yang berkualitas dan unggul. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai amanah Allah, anak-anak hendaklah dijaga dan dididik secara benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama dan tentu sesuai dengan tuntunan zaman. Sebagaimana kita mafhum bahwa masa kanak-kanak adalah masa di mana mereka membutuhkan perhatian yang lebih besar, perlu diberikan penanaman nilai-nilai moral serta penanaman akidah yang kokoh dari kita, khususnya para orang tua. Usia belia adalah masa penanaman pondasi untuk kelangsungan hidup mereka sampai di hari tuanya. Sebagai orang tua tentu seharusnya kita lebih memprioritaskan pembinaan dan pendidikan terhadap anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, keteladanan dari kita orang tua juga sangat diperlukan oleh sang anak. Mustahil rasanya mengharapkan anak-anak kita menjadi generasi yang saleh tanpa keteladanan dari orang tua. Jika kewajiban terhadap anak ini tidak dipenuhi oleh orang tua, maka yakinlah ke depan generasi yang akan lahir adalah generasi-generasi yang jauh dari harapan kita, generasi yang lemah, bahkan generasi yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam dan nilai-nilai kemasyarakatan. Makanya dalam Islam, menjaga anak termasuk di dalamnya bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah dan mawaddah adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum narah.
jagalah dirimu dan keluargamu dari kesisaan api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Disebutkan juga dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Dan ketahuilah hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Quran surat At-Taghabun ayat 15. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, anak juga merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita kedua orang tua. Tentu saja cita-cita dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Setiap orang tua harus memberi bekal yang cukup terhadap anak, baik itu pemahaman terhadap Islam sebagai agamanya, pengenalan terhadap Allah dan Rasulnya sejak dini, maupun keteladanan kita sebagai orang tua dalam perilaku kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, selain itu anak-anak kita hendaknya kita persiapkan sebagai anak di zaman yang memiliki kualitas yang lebih baik daripada kualitas kita saat ini. Karena tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita ke depan jelas lebih berat. Globalisasi dan beragamnya kebudayaan sangat deras mempengaruhi nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini sangat berpengaruh oleh kualitas keimanan, keilmuan dan kemampuan daya kritis anak harus ditingkatkan agar tidak tergilas oleh kemajuan zaman. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mempersiapkan diri dalam transformasi globalisasi yang cepat ini, tiap keluarga dan bangsa dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Globalisasi akan berdampak negatif pada suatu bangsa bila bangsa tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas unggul. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang berkualitas unggul. Maka tentu kalau kita melihat faktanya, dari mutu pendidikan bangsa kita tentu masih di bawah negara-negara Asia lainnya. Oleh karena itu, globalisasi yang disertai arus informasi akan melahirkan masyarakat yang lebih menghargai kualitas individu. Dari itu akan terformat masyarakat kompetitif. Persaingan antar individu akan memuncak. Di satu sisi persaingan yang ketat semacam ini akan meningkatkan kinerja dan produktivitas manusia. Mereka yang mampu bersaing akan menduduki posisi atas dalam strata sosial. Namun dengan modal dari kenyataan sumber daya manusia kita yang belum cukup baik, tentu ini yang menjadi perhatian kita semuanya dalam rangka membina generasi kita agar memiliki kualitas yang unggul dan diharapkan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, namun di sisi lain juga tentu internet, kehadiran media-media, handphone dan sebagainya yang terus di-upgrade itu akan mengantarkan generasi muda pada model baru, yaitu virtual relation atau relasi maya. Dalam keadaan yang demikian ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, generasi muda berhubungan dengan orang atau gambaran yang secara fisik belum pernah bertemu atau bahkan mustahil. Yang perlu ditekankan adalah dengan melihat kenyataan saat ini, tentu itu akan melemahkan proses sosialisasi generasi muda dalam masyarakat. Dengan adanya sarana dan fasilitas yang begitu canggih, tidak akan ada dorongan untuk secara langsung terus terjun ke masyarakat, maka kemampuan interaksi akan menurun. Buktinya bentuk-bentuk gotong royong dalam masyarakat kita, terutama generasi muda kita saat ini menurun jauh bila dibandingkan masa-masa sebelumnya. Eratnya kebersamaan dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia perlahan telah memudar, dan ini tantangan kita dewasa ini. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, fenomena bobroknya generasi muda kita saat ini, semakin maraknya anak-anak jalanan, meningkatnya kasus anak putus sekolah, seharusnya menjadi perhatian kita bersama, terlebih lagi para orang tua dan orang-orang yang memiliki kelebihan harta dalam hidupnya. Kebobrokan moral yang semakin hari semakin marak tentu saja akan menjadi perhatian kita yang besar dalam rangka tentu mengembalikan semuanya kepada keadaan yang positif,
di mana generasi kita yang hadir nanti berikutnya adalah generasi yang unggul dan berkualitas. Muhammad Qutb mempunyai sebuah hipotesis yang sangat menarik. Menurut beliau, cara yang paling efektif untuk menghancurkan moralitas generasi muda adalah melalui kampanye-kampanye, termasuk seks bebas, narkoba dan sebagainya, yang setiap hari ada di tengah-tengah kita. Maka tentu orang tua kita, semuanya ini adalah sosok yang paling bertanggung jawab terhadap semua hal tersebut. Pendidikan agama yang kurang, pengawasan terhadap perilaku anak sehari-hari, serta perhatian yang kurang dan dari kita sebagai orang tua akan menjadi faktor penyebab yang utama mengapa sang anak semakin jauh dari ajaran agama yang mulia ini. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dunia anak adalah dunia yang lebih banyak diwarnai oleh proses pencarian untuk menemukan apa-apa yang menurut perasaan dan pikirannya ideal. Dunia ideal sendiri baginya adalah dunia yang ada di depan matanya, yang karenanya ia akan melakukan pengejaran atas dasar kehendak pribadi. Akan tetapi di sisi lain, perkembangan psikologis yang sedang dilaluinya juga masih belum mampu memberikan alternatif secara matang, terutama berkaitan dengan standar nilai yang dikehendakinya. Karena itu, selama proses yang dilaluinya hampir selain ditemukan berbagai perubahan sesuai dengan tuntunan lingkungan tempat di mana anak itu berkembang. Disinilah proses bimbingan itu diperlukan, terutama dalam ikut menemukan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Guru di sekolah ataupun orang tua di rumah secara tidak sadar seringkali menjadi sosok yang begitu dominan dalam menentukan masa depan anak. Meskipun guru ataupun orang tua bukanlah segala-galanya bagi perkembangan dan masa depan anak. Dengan demikian maka berbagai proses lingkungan pendidikan baik di sekolah, di keluarga bagi kita orang tua maupun di lingkungan menjadi proses yang sangat menentukan, yang tentu ini harus berlangsung secara alamiah dalam kehidupan dari ikatan-ikatan yang justru harus jauh-jauh dari hal-hal yang tidak mendidik. Dalam situasi seperti inilah maka kemudian mari kita memformat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tentu mereka memiliki kapasitas yang cukup, bahkan kalau perlu bisa menjadi agen perubahan yang mampu membawa kondisi hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin, memiliki keimanan yang bersih dan kuat, akidah yang solid dan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya marilah kita merenungkan surat Al-Hujurat ayat 13 yang memberikan petunjuk kepada kita 4 prinsip: asas keseimbangan, asas kemajemukan, asas saling mengenal. Dengan kata kunci dari Allah SWT adalah sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa yang dapat kita simpulkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan kita masih melihat bahwa permasalahan yang menimpa generasi muda Islam hari ini termasuk dalamnya anak-anak kita adalah sebuah prioritas untuk segera kita selesaikan, seperti yang telah diingatkan oleh Allah dan Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW, sehingga kita bisa mempersiapkan generasi muda kita memiliki kualitas yang unggul yang memberi manfaat bagi agama dan bangsa kita. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang besar dan mulia, bukan hanya para guru di sekolah, tetapi bagi kita semua di lingkungan keluarga kita sebagai orang tua, bahkan di lingkungan kita semuanya. Semoga dengan ikhtiar dan upaya kita semuanya, kita bisa menghadirkan anak-anak dan generasi kita yang memiliki kualitas yang mumpuni, kualitas dan unggul, yang akan menjadi cermin bagi perkembangan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Demikian, terima kasih atas segala perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum minal ayat wasikil hakim wa taqabbal minni wa ankum tilawatahu innal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanabi malaikati qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyam wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dalamna ampusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi 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 w